Selamat pagi Pak Randika. Selamat pagi Mas Nara, apa kabar? Baik, terima kasih atas waktunya udah nyempetin ceritanya teman-teman pendengar kita ini kali kedua kita bikin janji karena kemarin ada Ya, kesalahan teknis gitu. Jadi punten pisan Pak Randika. sama-sama. Terima kasih nih udah diundang nih sama Mas Nara nih, sama tim. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Pak Randika ini Hmm? adalah seorang head of marketing dari sebuah perusahaan elektronik yang udah cukup lama bergerak di Indonesia dan beliau juga selain head of marketing tapi beliau juga punya usaha-usaha, jadi seorang entrepreneur juga. Jadi at least saya sendiri pengen belajar banyak karena pasti banyak pelajaran yang bisa didapat dari ada dua konteks tersebut. Nah, tapi buat teman-teman yang belum kenal Pak Randika, boleh cerita sedikit nggak Pak? Cerita Bapak itu dari dulu hingga sekarang tuh kayak gimana? Oke, ceritanya dari mana ya? Ya kalau dari Dari awal deh nama, Pak, pas bikin dari usaha. bikin usaha. Sebenarnya kalau bahas bikin usaha itu mungkin ada darah dari keluarga kali Mas ya. Kebetulan kan orang tua Hmm, terutama emang ayah saya itu memang dari apa ya, ibaratnya tuh dari mudanya tuh beliau nggak pernah kerja sama orang gitu Mas. Memang seorang wow. entrepreneur seperti itu gitu kan. Nah, singkat Oh, cerita memang dari SMP sendiri itu saya sudah tidak tinggal sama orang tua, Mas. wah, Seperti itu. Sudah SMP kelas 1 itu saya sudah tidak tinggal baik. sama orang tua, walaupun jaraknya sebenarnya nggak terlalu jauh. Nah, dari situ itu saya belajar yang namanya survive buat hidup. Nah, yang namanya survive buat hidup itu dalam artian bukannya orang tua tidak memenuhi kebutuhan ya, Mas ya. Sebenarnya orang tua sangat sangat mencukupi sekali, cuma memang saya yang apa ya dari diri saya ngerasa bahwa oh saya nggak mau deh ketergantungan sama orang tua gitu. Kalau bisa saya sendiri kenapa saya harus ketergantungan sama orang tua? Singkat ceritanya kayak gitu. Jadi ya dari mulai SMP itu ya saya minta sama orang tua pokoknya setiap bulan kasih saya jatah hanya sekian ya. Cukup nggak cukup Wow, tidak usah dipikirkan. Intinya seperti itu. Walaupun akhirnya orang tua suka worry juga pasti yang namanya sama anak ya. Nah mungkin dari situ tuh udah mulai dalam tanda kutip nyari duit cuma karena anak SMP nggak serius-serius nyari duit ya mas ya. Salah satu mhm. yang saya dulu cari duit adalah saya itu dulu pernah dalam tanda kutip saya ikut salah satu komunitas band mas. Mungkin saya sebut aja nggak apa-apa kali ya. Saya dulu itu ceritanya Nggak datang ke apa-apa dong, Pak. potlot mas, anak SMP. Ke Ah, potlot serius, saya Pak? serius, Nongkrong saya sama SMP slang? datang ke potlot nongkrong sama slang saya bikin ID card di sana mungkin dan Wah, dulu saya ke sana pakai seragam. Sampai anak-anak potlot wah bingung juga, "Nah, sekolah slankers. bolos apa gimana?" Gitu. Nah, saya waktu itu cari uang pertama itu dari situ, Mas, dari, Slankers itu saya nawarin ke teman-teman, "Eh, lu pada ngefans sama Slank nggak? Mau bikin ID card member nggak? Kalau mau sini gue bantuin." "Oh, syaratnya apa?" Wah, "Ini sadis. ini," gitu. "Oh, gitu ya? Iya, entar gue bantuin." Itu dari situ sebenarnya. Tapi itu yang dalam tanda kutip sebenarnya cuma buat seneng-seneng aja sih, Mas. Seneng-seneng aja. Nah, dari itu terus pindah ke apa, SMA. SMA itu lebih kayak ke saya suka otomotif juga Mas, karena, dari darah orang tua juga gitu. Nah, otomotif itu Baik. saya sering banget tuh Mas datang ke pameran-pameran kayak dulu IMS ya dulu sih, IMS dan Wow. lain-lain. Nah, dari situ tuh saya cari supplier-supplier Mas, karena saya dulu suka mobil dan suka apa, sound system mobil, saya suka cari tahu nih, oh katakanlah, paket sound system segini kan di luaran dijual sekian nih, saya bisa nggak sih ngambil dari Mhm. pabrik gitu. Saya cari tuh Mas pabriknya. Wah, Pabriknya atau saya cari salesnya, saya minta kontaknya, akhirnya saya jualan. Yang saya jual barangnya enggak, saya jual katalognya, Mas. Jadi saya punya katalognya, saya tawar-tawarin ke teman. Wah, karena waktu itu kan era 2000-an saya masuk SMA kan lagi ya modifikasi mobil mulai happening ya yang gara-gara Vespa iya. dan lain-lain gitu kan. Jualan Wah, pakai anak Asia katalog. Afrika jangan-jangan ya Bapak nih? Sebenarnya saya malah nggak anak nongkrong waktu itu, Mas. Lebih fokusnya cari cuan aja gitu. Bahkan Oke. salah satu klien saya itu saya pernah apa ya, nyediain barang buat sound system mobil salah satu, radio swasta terkenal di Jakarta. Tiba-tiba saya dikontak, "Mas, kita butuh nih buat bikin home event kita," gitu kan, sama mobil event-nya, "butuh barangnya ini nih." "Oh, ya udah kita siapin." Dari situ tuh, Mas, dari SMA. Nah, kuliah itu saya, ke adik kelas jualan buku, Mas, ngambil bukunya dari Kuitang. Wah, Saya kuliah wah broadcast dan kebetulan sadis. dosen-dosen itu ngasih referensi buku kan banyak kan buku-buku luar yang harganya, wah, Masya Allah ya, Mhm mahalnya gitu mhm. kan.
Ya akhirnya saya ngeliat tuh ada peluang nih gitu, peluangnya adalah ya buat teman-teman saya cari. Akhirnya saya muter tuh Mas ke Kuitang, waktu itu Kuitang masih 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 banyak ya. Kuitang, saya list buku ini, ada nggak buku ini? Oh ini ada gitu. Nah dari buku itu tawarin ke adik kelas. Setiap ada angkatan baru pasti saya nawarin masuk ke kelas-kelas. Kelasnya, ketua kelasnya siapa? Kelas lu butuh buku ini nggak? Ini gua ada nih, harganya segini. Lo cek deh di koperasi kampus berapa, lo Sadis. cek di luar berapa. Itu Keren. mulai mulai dari situ sebenarnya kalau ngomongin usahanya dalam artian dalam tanda kutip usaha mencari rezeki ya. Itu Iya. mulai mulai dari kuliah di situ. Kuliah dari situ akhirnya karena saya kuliahnya broadcasting, dapat kesempatan itu pertama kali pas liburan kuliah Mas. Biasanya kan kalau kita liburan semester lumayan panjang ya. Lumayan Hmm, panjang karena dosen-dosen dulu kebanyakan praktisi dari media. Saya selalu nanya, I see. ini dibanding liburan saya nggak ngapa-ngapain di rumah atau apa, ada kerjaan nggak sih? Mau dong freelance-freelance gitu. Akhirnya dapatlah Hmm, freelance saya di Solo. Waktu itu TVRI Solo. Buat produksi oke. sinetron Lebaran selama kurang lebih 1 atau 2 bulan saya lupa itu. Udah lah saya pergi ke sana Mas. Jadi kalau anak kuliah lain pada senang-senang, saya kerja. Cari cari rezeki, cari ilmu. Bahkan saat itu saya selalu bilang, saya dibayar berapapun mau deh, nggak dibayar pun nggak apa-apa, yang penting saya punya punya pengalaman gitu. Wow. Nah, itu 2006 kuliah semester 5 apa kalau nggak salah ya. Iya, Mhm. sorry, 2006, iya semester 5. Mau naik semester 5 itu saya di TPRI, terus akhirnya lanjut tuh Mas dari situ. Dari situ karena kampus mewajibkan magang, saya magang. Magang waktu itu di TV7 jadi Trans 7 ya Mas ya. Hmm. Magangnya cuma sebulan, tapi akhirnya keterusan. Itu jadi karir kerja karena memang cita-citanya mau kerja di Oh TV sama dulu gitu. gampang Mas. Cita-citanya mau masuk TV, mau jalan-jalan gratis ya kerjanya di media, makanya kuliahnya broadcast. Kuliah ini juga unik Baik. Mas. Awal banget masuk kuliah malah bukan broadcasting sebenarnya, karena orang tua saya maunya anaknya jadi ekonom gitu kan. Masuknya pertama kali di Wah. jurusan ekonomi. Jurusan ekonomi, cuma saya akhirnya diskusi sama orang tua, boleh nggak nih saya pindah jurusan? Kata orang tua, ya boleh. Saya sempat coba jalanin dua-duanya, tapi akhirnya fokusnya di broadcasting itu. Ya udah dari situ, ya Broadcasting. udahlah jalan kerja di media. Nah kerja di media kesempatan itu banyak mas buat usaha. Mulai dari yang tadi sebelum kita mulai Hmm. saya sempat cerita ya tiba-tiba lagi bikin Iya. program. Ada salah satu tempat yang kita bikin programnya atau kita liput itu, Liput ya. Mas saya ada kebutuhan buat bikin company profile, punya apa rekomendasi nggak? Langsung saya sodorin. Kalau saya ngerjain gimana boleh nggak? Padahal saya belum pernah ngerjain itu gitu mas. Akhirnya ya udahlah Iya, iya, iya. cari keterbatasan dulu tuh internet belum secanggih sekarang ya gitu. Cari tahu lewat mana? Lewat teman-teman sama dosen-dosen nih. Dosen-dosen kalau sewa alat berapa sih? Kru berapa sih segala macam bikinlah budget, bikin penawaran. Ternyata approve tuh mas. Jalan deh gitu. Mulai deh Wah, bikin brand itu sadis. dulu. Itu brand pertama saya itu namanya RK Production, Rumah Kita Production. Kenapa Rumah Kita? Karena yang terjadi itu ya sebagian teman-teman anak kuliah, sebagian lagi dibantuin dosen-dosen gitu mas. Sama teman-teman yang dulu di Ya, sadis. Trans 7 juga. Itu brand pertama kali bikin. Bikin itu terus juga sempat bantuin ada adik kelas punya IO, IO-nya sekarang juga besar sekali gitu. Bantuin di IO itu juga gitu. Ya pokoknya apa aja dikerjakan lah gitu. Ya dari situ sebenarnya karir saya banyak di media ya Mas. Banyak media TV itu saya pindah sampai dengan di 2013 saya pindah ke Consumer Goods. Ini murtad ini Hmm. kalau kata orang TV, murtad dari media pindah ke Kenapa, Consumer Pak? Goods. Kenapa pindah? Jadi 2011 itu saya waktu di MNC TV terakhir saya Hmm. reporter di sana itu sempat sakit parah mas. Harus istirahat sampai 1 tahun. Oh, Mungkin karena waduh. hobi kerja. Salah satunya adalah ini saya jadi buka aib dan pertama kali ini saya buka aib di sini nih sebelumnya. Saya Waduh. minta maaf Waduh, sama jangan Pak bos-bos kalau itu. sama bos-bos saya sebelumnya karena saya sempat kerja di 2 TV bersamaan mas. Oh gitu. Jadi singkat cerita saya pernah di TV lama sebelum saya pindah ke TPI dulu namanya masih di TPI kantor lama saya nahan nggak boleh saya resign Hmm. gitu. I Misalnya kalau see. saya mau resign saya harus cari pengganti. Otomatis saya selama 3 bulan itu nyari pengganti mas. Baik. Nyari 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 pengganti itu otomatis paginya saya di TPI, malamnya saya di TV sebelah.
Kalau seandainya Masya paginya saya Allah, TV sebelah, gokil. malam saya sampai ibaratnya 24 jam sampai dapat pengganti sebenarnya gitu. Tapi sakitnya bukan karena itu ya, mungkin karena Kakaknya apa, kecapean itu, Pak. Oh, bukan. lebih bukan sebenarnya lebih dari situ, ya memang apa ya, kalau udah kerja itu nggak inget yang namanya makan segala macam, udah lupa aja gitu, Mas. Lupa waktu, apalagi kalau belum beres tuh saya tipikal yang, "Duh, ayo beres dulu deh baru baru tenang deh," gitu. Itu kalau kerja karirnya, sampai akhirnya pindah ke consumer goods, pindah sampai yang Hmm, di posisi sekarang. Nah, kalau pindah itu juga dari media, pindahnya itu juga macam-macam, Mas. Pertama kali itu ya handle di Markom ya. Markom itu saya di perusahaan Jepang, itu juga agak shock juga dipercaya sama salah satu perusahaan Jepang yang joint venture sama perusahaan di Indonesia. Itu di Morinaga I Kino see. itu dapat kesempatan saya jadi headnya Markom gitu. Nah, itu nge-build tim lah dari nol sampai running. Nah, akhirnya pindah juga dari situ pindah ke consumer goods lainnya, consumer goods lainnya sampai akhirnya sekarang di elektronik. Itu kalau karir ya Mas. Nah, kalau di luar karir, kalau usaha sendiri itu sebenarnya Iya. dari dulu itu kan prinsipnya saya nggak ngerasa saya entrepreneur Mas. Saya cuma ngerasa bahwa apa yang bisa jadi duit, ya harus jadi duit gitu kan. Kalau bisa ada kesempatan, ada peluang dan bisa, Oke. kenapa enggak gitu. Sampai akhirnya saya mulai kepikiran itu 2016 itu Hmm. ada salah satu direksi saya, kebetulan saya dekat banget sama beliau ini, dan kebetulan beliau pensiun muda Hmm. Mas, si direksi saya ini. Dia umur Baik. 45 pensiun, dan kebetulan beliau ini memang karirnya udah dari umur 20 jadi direksi, yang mulai karir dari nol, bukan dari siapa-siapa gitu. Wah. Nah, dia sempat bilang, Wow. "Kalau kamu fokus jadi karyawan, mentoknya sampai level mana sih?" Gitu kan. Sampai level mana? Sampai CEO Hmm. katakanlah. Buat jadi seorang CEO itu Hmm. probability atau kesempatannya satu banding berapa? Susah kan? Kamu mau pindah ke perusahaan manapun, ya belum tentu bisa jadi CEO gitu. Atau kalau kamu bisa jadi CEO, Iya. berapa lama kamu bisa bertahan di perusahaan itu? Apalagi kan perkembangannya berubah ya. Sekarang juga anak-anak Hmm. apa ibaratnya dia bilangnya generasi kamu tuh generasi kejepit antara generasi tua yang senior sama generasi muda-muda yang mungkin jauh lebih pintar karena cari ilmunya lebih mudah gitu. Nah, Hmm. dari beliau itu Baik. sempat ngomong, "Kenapa kamu nggak pikir coba usaha? Berani Hmm. nggak kamu challenge usaha?" Saya sampai bilang beberapa nyuruh saya keluar nih. Yang saya nggak nyuruh kamu keluar, cuma saya sering lihat kamu tuh kayaknya kalau karena waktu itu saya kalau kerja Sabtu Minggu saya ngerjain kerjaan lain gitu Mas, dan beliau tahu gitu. Oke, side joban gitu ya, Pak? Side Atau joban iya usahanya di I.O. maksudnya? itu gitu lah, usahanya di I.O. itu gitu Heeh. kan, sampai beliau sempet nanya, "Berapa sih penghasilan dari Sabtu Minggu kamu kerja?" Gitu. Saya mau tahu ya, saya bilang, "Ya Iya. lumayan lah Pak, kalau sama gaji mah sini ya mungkin ketutup Hmm. lebih kali," saya gituin, "tergantung kerjaannya," Widih. infonya gitu. Nah, Heeh, akhirnya heeh. dia bilang gitu, "Kenapa nggak difokusin?" Gitu, "Karena kalau kamu usaha mungkin kamu susahnya 5 tahun dulu, berdarah-darah dan lain-lain," gitu. Hmm. "Mungkin setelah itu kamu akan susah." Cuma nggak tahu ya Mas ya, saya mungkin tipikal orangnya udah kebiasaan jadi karyawan, ya udah jadi karyawan aja deh. Kerjaan yang ada itu ya, apa ya, jadinya jatuhnya kayak usaha itu ya sampingan. Kayak saya bikin tadi yang PH itu, akhirnya dari PH itu kan saya sempat ngebantuin IO yang teman-teman tadi adik kelas itu Mas. Nah, yang adik kelas itu saya Mhm. bertanggung jawab itu Mhm. sama apa ya, ibaratnya audio visualnya atau dokumentasinya lah, foto, video segala macam di event-eventnya mereka. I see. Nah, di event IO itu. Nah, akhirnya dari situ saya punya asisten nih, asistennya adik saya sendiri gitu. Nah, adik saya ajarin tuh Baik. foto video, udah akhirnya sampai akhirnya dia bisa saya lepas ya, dia lepas gitu. Bahkan sekarang dia ya udah jalan sendiri juga si adik saya ini Mas dengan usaha yang tadi. Adik, baik. Nah, background dari situ. Nah, usaha dari situ ya kalau ngomongin usaha, kalau dipulangin punya brand, saya ada brand Mas. Sampai yang kalau yang benar-benar serius sampai akhirnya sekarang saya seriusin itu IO sama istri. Tapi untuk IO ini memang sebenarnya kendali Oke. full-nya di istri, karena memang dia yang mendirikan, saya lebih orang di balik layar, bisa dibilang apa ya, saya lebih ke bisnis development-nya gitu Mas. Oh, apa sih yang harus kita lakukan? I see. Oh, apa yang bikin IO kita beda sama IO lain nih? Sampai akhirnya kita ketemu nih, Hmm. sampai sekarang kita punya spesialisasi di IO gitu Mas. Ya apapun kerjanya bisa, tapi kita nemuin itu gitu. Bahkan di Apa 2000 Pak spesialisasinya? Kalau boleh tahu? jadi gini Mas, kita IO sebenarnya awalnya banget IO-nya kita special brand activation Mas. Jadi selling, sampling, Baik. spreading kayak kayak gitu awalnya sekali.
I Tapi di see. luar itu ya kita bisa ngertiin juga ya apa mau launching produk, corporate gathering dan lain-lain bisa. Sampai akhirnya di 2022 itu kita mulai main komunitas Mas, kita kumpulin komunitas. Kita punya komunitas ibu-ibu, Hmm. ibu-ibu pengajian, ibu-ibu arisan sosialita, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Dharma Wanita kita punya. Mungkin sekarang kan Wah, banyak brand mau cakep tuh masuk Pak. masuk ke situ mereka bingung kan. Kita punya Iya, spesialis itu gitu. bener. Dan bahkan sekarang klien-kliennya di kita itu, Mas, kita mau bikin event butuh crowd sekian ya. Oke, aman. Mau daerah mana gitu. Kita Wah, datengin crowd-nya. Karena kan itu yang oke. dibutuhkan kan. Nanti kita Dan bahkan ngobrol habis ini iya, kali Pak. Kayaknya boleh ada boleh boleh. brand kami yang Dan selain itu iya, kan iya, baik. salah satu komunitas yang apa ya yang aktif juga yang kita punya adalah Moms and Baby Mas Nara. Kebetulan saya punya baby juga kan masih Mhm. eh, satu Baik. setengah tahun gitu. Dari pas hamil itu istri giat lah di situ. Nah itu juga beberapa brand itu masuk ke kita gitu kan karena lihat komunitas itu. Karena kita ada brand nggak ada brand, kebetulan yang Moms and Baby ini setiap bulan pasti kita bikin activity Mas. Bikin activity Mmm. ada kegiatannya. Jadi kalau biasanya kan kalau ke IO atau agensi ya mungkin atau sebagai IO kan kita ngajuin proposal event. Mhm. Kalau kliennya Iya, deal kita baru jalan. Kalau ini kita enggak gitu. baru Jadi jalan. sedikit agak sombong kadang-kadang ya. Lo mau syukur nggak mau ya udah Buat kita tetap maintain ya Pak jalan ya? kok eventnya. Iya, lebih lebih ke maintain ke komunitasnya. Itu kalau yang IO. Bahkan di 2021 itu pas pandemi ada salah satu brand eh, ini nih ke saya. Mas Dika bisa handle sosmed ya? Bisa. Apa? Yang kerja siapa? Ya udah tenang aja, pokoknya ntar saya kerjain. Nah itu akhirnya kita jalan juga tuh mas sampai sekarang. Cuma Sip, kalau yang sip. sosial media itu kita lebih ke apa ya? Digital performance. Jadi lebih ke ads, tapi ads-nya itu I see. ads-nya bukan cari reach, bukan cari impression, tapi gimana ada call Mhm. to action-nya sampai ke beli seperti itu. Langsung conversion ya Pak ya berarti Iya, ya? langsung conversion. Jadi kurang lebih sih background-nya seperti itu sih, Mas. Kalau ngomong usaha ya usahanya apa aja yang bisa Baik. jadi duit diusahain. Tapi memang saya punya brand sebenarnya. Nah, dari IO itu juga berkembang sebenarnya, Mas. Kalau boleh diceritain. Nah, dari IO itu dulu Boleh dong Pak. IO kita ini kan sebelum pandemi sampai awal-awal pandemi lumayan masif bikin yang namanya brand activation, kan, Mas. Bikin brand Mhm. activation itu otomatis kan apa namanya kebutuhan mobil kita banyak. Otomatis kan kita Mmm. rental. Nah, dari rental itu Ah. akhirnya kita ngobrol nih sama yang punya rental. Bisnis rental gimana sih? Mau tahu dong gua gitu kan. Otomatis kita belajar kan. Belajar 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 akhirnya mentok-mentok Mhm. ya saya pakai ingat kata salah satu pengusaha juga sih. Mesti di ATM selain ATM kalau bisa Mhm. kolaborasi kenapa nggak kolaborasi? Saya tawarin kita kolaborasi aja yuk gimana nih? Dibanding Nice. saya sewa sama Mas gitu mending kita jalan bareng yuk kita bikin brand baru. Ya udah nih saya punya unit kan saya tiap bulan kebutuhannya sekian unit. Ya udah nih kita olah aja bareng-bareng gitu. Kita beli, kalau Nice. seandainya saya nggak pakai, Mas yang bantu olah. Nah, kurang lebih kayak gitu Mas kolaborasi. Nah, dari kolaborasi itu kan macam-macam tuh Mas. Sampai akhirnya catering. Catering catering Ah, karena kita banyak event komunitas kan kita butuh butuh catering atau kadang minimal-minimal snack box ya. betul. Ya snack box ya sama. Iya. Ya kenapa nggak kita handle handle sendiri aja gitu. Selama itu bisa gitu kan Mas. Kalau saya pokoknya prinsip saya I adalah selama see. itu ada peluang dan kita bisa dan tidak mengecewakan siapapun, apalagi terutama klien ya kenapa nggak disikat aja gitu. Dan sampai dari situ produksian Mas. Kita IO Baik. kan kita butuh produksian kan. Kita butuh bikin booth karena pameran-pameran besar seperti apa exhibition katakanlah Gias dan lain-lain kita butuh ya apa produksian booth dan lain-lainnya. Nah, kita juga akhirnya sampai merambah ke situ gitu Mas. In-house. Kurang lebih gitu sih Mas kalau secara singkatnya. Jadi saya kalau ditanya statusnya ya karyawan yang lagi belajar jadi entrepreneur gitu Mas. Gila, 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 gila. Oke, saya Gitu. amazed Pak. Pak Randika, thank you udah cerita segitu banyak. Sadis. Aku pengen nanya, follow up dari ini Pak Randika. Kan kayaknya sekarang banyak ya Mhm. karyawan-karyawan yang emang pengen usaha juga. Kalau saya tadi ambil dari cerita Pak Randika,
tadi usaha yang Bapak buat itu berasal dari pain point yang Bapak rasain sendiri. Ada Iya, peluang, Bapak olah. Terus Bapak juga iya, tadi aku sadari bahwa Bapak tuh pandai ngelihat tadi peluang ya, peluangnya kayak bisa diduitin iya, nih gitu. Sama yang iya, ketiga adalah kolaborasi tadi. Kalau nggak iya. ya nggak usah langsung bikin sendiri dulu, collab aja dulu gitu. Sama Betul, Bapak yang keempat betul. menurut saya, Bapak tuh penasaran banget gitu, nanya sama orang, gimana sih caranya gitu-gitu Iya, ya Pak ya. betul, betul, betul. Kira-kira ada tambahan tips lagi nggak Pak buat pendengar yang karyawan punya day job tapi pengen mulai usaha? Sebenarnya sih kalau dari saya yang paling enak kalau kita mulai usaha adalah kita lihat kemampuannya kita dulu ya Mas Nara ya. Kemampuan kita di mana sih gitu. Baik Kayak Pak. saya tadi kan start awalnya itu kan dari production house gitu ya. Production house dalam tanda kutip ya Hmm. Mas ya. Kuliah, karena saya ngerasa Iya. gue kuliahnya broadcast, terus gue punya pengalaman kerja di TV, gue punya Hmm. channeling, ada kesempatan kenapa nggak masuk gitu. Nah mulai dari situ kan akhirnya Hmm. kita belajar ya, oh kita kurangnya apa sih, oh klien puas apa enggak. Kan kita minta feedback juga kan Mas, dari situ kan. Iya. Jadi kalau saran saya buat semua apa teman-teman di sana gitu loh, kalau memang yang sekarang statusnya Hmm. karyawan dan mau mulai usaha, paling enak itu usaha dari apa yang kita bisa sih saat ini. Kita bisanya apa, kita punya Hmm. skillnya apa, kita punya keahliannya, atau sehari-hari kita ngerjain apa sih. I Dan itu see. menurut saya sekarang peluangnya, apalagi sekarang ya Mas, buat saya itu peluangnya lebih terbuka buat anak muda apalagi gitu. Sekarang buat saya nggak ada yang nggak bisa jadi Hmm. duit sih. Skill masing-masing itu bisa jadi Hmm. duit. Dengan cara apa ya? Mereka mau larinya jadi content creator ya tinggal jadi konten apa yang Iya. mereka kerjakan Benar sehari-hari sih. gitu kan. Mereka nggak, saya nggak malu jadi Benar. content creator. Mereka mungkin bisa jual ilmunya jadi ebook, Nah, ya kan, bikin ebook yes. dipasarin di luar, eh, bisa gitu. Yes. Menurut saya sekarang peluangnya lebih terbuka dibanding zaman dulu kita gitu ya Mas ya. Atau mungkin saya kali ya, saya nggak tahu nih Mas Nara Ah, sama sama perbedaan Pak. usia Sama kita kita. kayak sama Mirip. kan ya. Tadi usia Mirip kita ya. gitu kan, kalau kayak dulu kan zamannya kita kan zaman peralihan dari apa, tradisional ke digital kan ya Mas ya. Belum apa belum belum semasif sekarang digitalnya, jadi ya sekarang tuh apa aja bisa bisa sih gitu menurut saya, bisa bisa jadi uang lah kalau kita ngomongin uang, bisa jadi rezeki, tinggal dari kitanya mau apa enggak. Kalau saya kebetulan ya apa yang saya bisa saya lakuin gitu. Bahkan itu tadi ada yang skip tuh Mas kalau ngomongin soal kerjaan. Saya pernah jadi dosen Mas dari 2013 sampai 2021 itu saya Wow. masih ngajar. Saya ngajar jadi dosen. Jadi dosen itu juga sebenarnya karena saya suka berbagi ilmu kan, akhirnya waktu itu saya datang ke kampus saya Hmm. kuliah dulu kan. Mau dong kalau ada kesempatan ngajar, kan saya punya Hmm. experience lumayan banyak nih di broadcasting gitu kan. Dan ini kan kampus broadcasting. Yes. Hmm. Ya di challenge, ya udah kamu kan mau jadi ngajar, ya udah gini. Saya di awal nggak pernah ngomong yang namanya angka atau uang Mas. Gitu. Oh saya ada kesempatan, ayo. Bahkan setiap saya berkolaborasi atau saya ditawarin kolaborasi, yang penting saya yakin dulu nih, saya bisa nggak sih ngerjain gitu. Saya bisa bikin klien saya atau orang yang ajak Hmm. kolaborasi saya ini puas atau enggak. Setelah saya yakin itu bisa, yuk I see. baru kita lihat angka. Angka itu tergantung ya Mas, angka itu kalau memang yang melibatkan cuma diri saya Hmm. sendiri gitu, nggak pakai tim, nggak ada produksian, ya saya sih jangan aja gitu. Bahkan saat ini di luar itu saya Hmm. juga jadi konsultan beberapa teman-teman UMKM Mas, teman-teman UMKM, sampai saya punya Waduh, grup sadis. UMKM ya. Karena beberapa kali saya diundang kan Mas buat ngisi ke teman-teman UMKM gitu kan tentang marketing digital dan lain-lain, Hmm. sampai akhirnya saya bikinin ya mereka ya feel free aja gitu, mereka tanya, dan bahkan ada setiap setiap bisa dibilang 2 minggu sekali lah malam kita ngumpul bareng gitu Mas. Ya walaupun nggak banyak gitu yang ngumpul, Sadis. mereka gimana sih perkembangan usahanya atau kendalanya atau mau apa, itu juga saya bantu ke situ, karena buat saya ada apa ya, saya banyak belajar sih Mas dengan cara apa yang saya kerjain itu, sebenarnya saya lagi proses belajar gitu. Belajar banyak hal, bukan saya apa ya, belajar dibayar gitu. Udah belajar Setuju. dapat ilmunya dibayar gitu. Gitu sih Mas Nara. Setuju Pak. Setuju banget. Makasih banyak Pak. Tapi kan salah satu objection dari teman-teman biasa yang saya dengar juga kayak pengen usaha gitu. Mereka tuh objectionnya adalah anjrit gue kerjainnya kapan? Waktunya kapan nih gue ngerjainnya? Udah kerja 9 to 5, kadang harus lembur. Kapan gue mulai usaha ini gitu? Ya Menurut Pak benar-benar Randika Mas. gimana? Ya memang kebanyakan kalau teman-teman yang kerja kendalanya adalah biasanya waktu, yang kedua modal gitu ya Mas ya. Kalau modal Hmm. buat saya sekarang
bisa kok kita nggak pakai modal gitu kan. Masalah waktu juga sebenarnya bisa teratasi Baik. dengan cara apa? Kalau kita yakin kita mampu bisa, biasanya kita akan mati-matian berusaha tuh Mas ngatur jadwal Hmm, kalau ngomongin waktu ya. Tapi ada juga yang, aduh gue udah nggak bisa nih Senin baik. sampai Sabtu kerjaan, lembur bahkan pulang jam 11 jam 12 malam, Minggu, oh udah buat keluarga, buat anak istri nggak mungkin, nggak Hmm. mungkin enggak. Kalau saya adalah yang tadi Mas, kolaborasi. Biasanya saya saat ketemu orang, saya Hmm. akan di otak saya itu pasti saya mikir kayak kayak saya kenal sama Mas Nara. Oh, kira-kira nanti saya ke depannya sama Mas Nara ada nggak yang bisa saya Iya, kolaborasiin ya gitu. Kalau seandainya saya bisa kolaborasi kan biasanya saya akan I ngobrol gitu see. Mas. Dengan Mas Nara. Mas Nara, kalau kita kolaborasi bisa nggak nih? Kalau Yes. seandainya bisa, enaknya gimana nih Mas? Kita mau bikin MOU khusus kah? Atau kita mau bikin brand Iya. baru kah? Bikin bendera baru Mhm. kah? Gitu. Kalau seandainya mau, nanti Mas Nara tugasnya ini, saya ini ya. Yes. Kita sepakat ya, ini gini-gini ya. Gitu. Wah, udah Dan saya langsung malah nggak gitu ya, pernah Pak? ngomongin masalah uang gitu. Kalau mau, ayo kayak gini. Ntar kalau ada, saya lempar nih ke Mas I Nara gitu. Atau see. Mas Nara mau nggak kolaborasi sama saya? Kalau seandainya saya ada klien, saya lempar ke Mas Nara, pakai benderanya Mhm. bendera saya atau bendera Mas Nara, saya nggak masalah. Yang penting klien taunya ada saya di Mhm. situ. Mau gimana nih sistemnya? Nah, saya lihatnya kayak gitu, Yes. Mas. Nah, itu kan bisa kita lakukan tanpa apa namanya ya, mengorbankan waktu kerjaan ya. Karena kan banyak orang yang bilang, I see. usaha sambil kerja itu pasti nanti ada salah satunya keteter. Betul, kalau dilakukannya berbarengan Mhm. bersamaan, pasti keteter. Dan itu buat saya Hmm. malah, kalau kayak gitu apa ya, akhirnya usahanya nggak fokus, kerjanya nggak fokus, gagal dua-duanya. Nah, kan kita harus fokus nih ya, Mas ya. Ya. Fokusnya, Mhm. makanya dengan cara yang kayak gitu kolaborasi. Contoh kayak IO, ya IO saya istri, Hmm. fokusnya di istri gitu. Hmm. Saya lebih ngebantuin pulang ke rumah, paling istri biasanya suka, ini ada klien, kita ada pitching-an nih, ini, punya ide nggak? Mhm. Nah, saya brainstorm sama I dia, see. sama istri. Atau kadang-kadang kalau seandainya pas timnya ngumpul, saya ikutan tuh kumpul, kita brainstorm sama-sama. Idenya ini gimana nih? Kayak gitu sih Mas Tara itu kalau ngomongin waktu. Dan kalau I ngomongin see. ngorbanin waktu, pasti ngorbanin waktu sih Mas. Karena saya sama istri juga, saya Senin sampai Ya. Jumat kerja. Kalau Sabtu Minggu istri saya ada Hmm. event, kalau bisa itu pasti saya ikut turun juga gitu. Kenapa saya turun ya? Karena dari situ saya Ah. biasanya ada point of view yang mungkin dari timnya istri nggak lihat, tapi saya lihat gitu. Kenapa? Karena kan saya as a client nih Mas jatuhnya. Saya kan di brand. Saat saya di brand, istri saya sebagai IO saya bisa Betul. bilang, gue kalau sebagai orang brand gue nggak puas loh di Betul. posisi ini karena lu kurang kurang ini gitu. Mungkin si CEO nggak lihat, Betul. tapi kan saya sehari-harinya saya orang brand. Nah dari situlah akhirnya kenapa saat ini ya Mas klien-klien dari yang IO yang kita jalanin ini atau yang istri saya jalan ini puas kenapa? Karena ya ada point of view dari brandnya, yaitu dari saya yang partner di IO itu gitu. Nah, Dan saya kan juga fokus di business development-nya kan, itu fokus di business development-nya. iya. Gimana Mas Tangka? Ya itu menurut saya Pak adalah sebuah advantage banget ya karena saya juga selalu bilang ke anak-anak di kantor kayak lu harus Hmm. pakai point of view klien, lu harus pakai point of view klien Iya, kira-kira menurut iya, mereka gimana servis kita ini. Tapi itu menurut saya nggak iya. segampang itu ya Pak. Kecuali lo udah pernah jadi klien Hmm. duluan. Lo udah Betul, benar-benar pernah jadi klien gitu. Jadi menurut saya iya, itu advantage buat orang-orang yang kerja pengen bikin bisnis ya Pak ya. Point of view iya, betul, dari klien betul. side-nya itu. Ya, karena kan kalau kita pure bisnis, saya katakanlah kayak karena IPO ini yang handle istri, istri kan fokusnya dia ya sebagai IPO Hmm. side bukan client side kan. Mungkin yang dia lihat adalah, oh ya udah klien maunya kayak gini ya udah gua penuhin gini. Mm-mm. Tapi kan kadang-kadang selain itu kan ada poin-poin, oh klien itu Iya. kalau dikasih ini seneng loh. Gitu. Oh kalau di treatment ini seneng loh, treatment ini seneng. Nah itu yang Betul. sekarang kita lakukan. Bahkan kan Betul. contoh ya, kita sering banget dapat event itu salah satunya demo cooking sama komunitas-komunitas yang tadi saya sebut gitu. Nah itu yang kita treatment bukan cuma klien yang kita puasin, Mm-mm. tapi komunitas itunya sendiri. Nggak cuma komunitas, bahkan kan kita ada chef juga ya mas. Kita melibatkan beberapa chef gitu. Sampai perintilan si chef yang kadang-kadang Mm. kita nggak minta itu, apa yang si chef nggak minta itu kita sediain. Let's say contoh saat kita mau bikin cooking demo buat event Hmm. Sabtu besok gitu. Si chef kan biasanya kasih menu kan. Oh Hmm. menu bahan baku ini. Hmm. Nah itu saya selalu bilang sama tim di kantor di IO kita gitu adalah bahwa lu jangan cuma ngelihat menu dari si chefnya Hmm. aja, lu mesti lihat menunya ini kalau kalau di plating itu kayak gimana, butuh bahan baku tambahan kan nih buat pemanis plating yang mungkin si chefnya Hmm. lupa. Karena kita chef beberapa kali juga pakai chef Wow. dari Jebolan Master Chef gitu kan, mereka waktunya juga sibuk kan.
Nah itu kita siapin. Kayak kejadian kemarin hari Iya. hari Sabtu nih Mas gitu kan. Salah satu chef. Sampai chefnya ngomong, wah Mas Dika, gila gue jalan sama IO lo terharu kenapa? Ya gue nggak minta ini lo siapin dan gue baru pikiran, oh iya ya ternyata gue butuh ini Wah, bahan bakunya sadis. gitu. Nah itu kan kita pikirin sampai segitunya. Gitu sih Mas, kita berusaha terima itu. Wow. Jadi kalau ngomongin masalah nggak punya modal, sekarang bisa kok nggak pakai modal dengan cara apa? Ya udah jadi content creator dulu lah paling gampang gitu ya. Itu kan modalnya modal niat ya, niat dan lain-lain. Mhm. Atau kalau nggak Iya. punya modal ya kita bisanya apa sih? Kita bisanya apa? Contoh mungkin kayak saya nih, saya nggak punya modal ya. Saya tinggal datang ke Mas Nara, saya punya Hmm. kemampuan ini nih. Boleh nggak saya bantuin Doki nih? Terserah deh, Mas Nara mau bayar saya Hmm. atau enggak gitu kan. Atau Mas Nara mau ngasih saya punya skill Hmm. ini, kalau mau coba dulu boleh loh. Nah itu biasanya yang saya lakuin Mas Nara, ke klien gitu. Bahkan saya ke Oke. klien sekarang, punya budget berapa sih? Oh budgetnya sekian Mas Dika, maunya kayak gini, Mas, ekspresinya kayak gini. Ya kita tinggal hitung, masuk nggak sih gitu. Oh kalau nggak masuk ya kita info ke klien, budget segini nih Mhm. nggak bisa kalau buat kayak gini. Bisanya cuma kayak gini. Kalau mau bikin kayak gini budgetnya sekian. Oh atau tetap memaksain dengan budget segini, budgetnya A, tapi ini apa pinginnya A tapi budgetnya nggak bisa B. Ya udah kita tetap budget A, tapi mungkin kita bulky ya. Kita belinya kayak pasar Tanah Abang deh. Kita bikin ya Hmm. eventnya sekian banyak ya. Ya. Jadi tim semuanya itu kita kita perpanjang kayak gitu. Ada satu objection lagi biasanya Hmm, Pak Randika yang biasanya teman-teman omongin gitu. Coy, kan gue biasanya karyawan, udah ada bos yang dealing-dealing gitu, gue tinggal kerja hmm, aja gitu. Tapi kan sekarang kalau usaha, kita adalah ya our own boss gitu. Dan ketika kita ya. jadi our own boss, suka ada barrier psikologis tuh Pak. Kayak, gue nih cukup jago gak sih untuk jualan ini, cukup jago gak sih untuk menawarkan servis ini. Kira-kira Pak Randika pernah nggak ngalamin hal itu dan gimana cara overcome-nya? Kalau ngomongin ngalamin, pasti ngalamin ya Mas. Eh, Ngalamin pasti ngalamin Mas. Ya kayak tadi kan, pertama kali dapet tawaran aja kan, yang saya lagi liputan itu ya, dapet tawaran aja kan saya mikir kan, aduh kan gue Hmm. nggak pernah bikin itu gitu. Cuma ya kalau mungkin balik lagi ke mental ya Mas ya. Iya. Kalau saya lebih tipikalnya mentalnya, udahlah, Hmm. Bismillah aja nekat gitu kan. Selama kita niatnya baik, pasti ada jalan. Hmm. Hmm. Kalau saya kayak gitu sih Mas. Atau kalau saya nggak punya, Baik. saya ngerasa bahwa oke, ini gue nggak bisa handle, ya kolaborasi atau berpartner sih Mas gitu. Karena kalau kalau kita nggak Hmm. berpartner, nggak berkolaborasi ya kita nggak bisa juga. Contoh kayak apa ya? Saat saya ya yang tadi yang saya contohin, saya senang banget ketemu sama banyak orang mas. Hmm. Makanya saya di konteks sama siapapun mau Hmm. ngajak ketemuan, ngajak kopi pasti saya yang ngajak. Kenapa? Karena dari situ kadang-kadang kita nggak tahu rezekinya bisa nyambung ke yang mana gitu. Kita bisa kolaborasi di mana. Karena kan gini, as a bos sama karyawan gitu. Karyawan itu kan mentalnya ya udah lu Hmm. kerjain, ada apa KPI dari owner, ada dari manajemen, Hmm. bisa lakuin apa harus dilakukan, habis itu udah gajiannya. Kalau nggak bisa salah dimarahin, udah beres gitu. Hmm. Hmm. Kalau kita sebagai business owner kan nggak bisa kan mas, kita mesti pikirin kan, pikirin mulai dari kalau karena saya di IO ya, eventnya jalan atau enggak, seperti itu kan, budgetnya cukup atau enggak, Ya. timnya gimana, kepuasan dan lain-lain itu kan kita mesti pikirin Ya. dari nol, apa hulu ke hilirnya. Ya, kalau seandainya kita nggak bisa di situ, ya kita cari partner yang bisa lihat itu gitu. Makanya kalau saya sama istri kan kita ada partnya nih. Oh, Hmm. partnya gue lebih di business development ya. Gue bantuin lu saat ada klien eh pitching dan segala macam. Saya bantuin lebih kayak idenya apa sih nih? Ini bisa diolah apa sih gitu. Hmm. Sama-sama kira-kira apa gitu. Saya lebih partnya di situ dan istri yang lain. Dan kita punya tim juga di internal kan yang macam-macam ya Mas ya. Nah, lebih lebih kayak gitu sih ya. Dan yang enaknya saat kita mulai usaha dan kita bekerja adalah otomatis saat kita kerja di perusahaan, kayak saat ini saya kerja di perusahaan lain, Mas, ya saya nge-treatment diri saya di sini, saya bukan karyawan gitu, walaupun status saya karyawan. Berusaha semaksimal mungkin gimana caranya ya, Menarik. eee, nge-treatment-nya adalah ya kalau kan gini beda ya, kalau kita kita bekerja sebagai cuma mentalnya karyawan, sebagai karyawan, ya udah, gua datang, Hmm. pulang, digaji, kerjaan mau beres nggak beres, ya udah gitu. Tapi Hmm. kalau kita karena di luar kita ada usaha, mau nggak mau kan kita mikirin tuh, Hmm. ya gimana sih, oh gimana gitu. Bahkan saya dari dulu selalu ngomong sama tim, ya ini tempat pendaringan kita, cari rezeki kita yuk kita bisa maksimalin apa gitu ya. Terlepas
minus dan lain-lain atau baik buruknya itu ya kita belajar dulu dari kesalahan. Hmm. Nah itu belajar dari kesalahan itu juga penting sih mas. Kadang ada orang baru mulai usaha, aduh ini gue salah, gue gagal, udahlah Hmm. nggak mau lagi, takut ya itu juga nggak boleh gitu sih. Menarik banget Pak Randika tadi cerita bahwa ya karyawan kalau punya mental pengusaha juga apa atau mungkin termsnya yang kerennya intrapreneurship gitu ya Pak Randika. Iya. Itu akan beda tuh yang dilakukan gitu. Nah aku pengen sentuh, nah kalau sebagai tadi head of marketing dari sebuah perusahaan besar Pak, Hmm. apa sih yang beda setelah Bapak jadi, ya emang Bapak pengusaha juga gitu. Approach-nya apa sih yang beda atau mungkin ada hal yang jadi lebih perhatian Bapak dibandingkan kalau Bapak nggak jadi pengusaha juga? Mungkin yang bikin beda kalau saya sebagai karyawan, mungkin saya katakanlah saya di sini sekarang head of marketing gitu ya. Ya saya udah ya Hmm. kerja aja gitu. Saya mungkin nggak peduli perintilan-perintilannya gitu. Tapi di sini kan saya juga Hmm. sebenarnya secara nggak langsung ya saya memikirkan gitu kan. Memikirkannya adalah kita bikin ya memang tugasnya head of marketing juga ya. Kita bikin apa nih? Do something yuk buat perusahaan biar depannya lebih lebih Ya. besar gitu. Tapi Hmm. yang perlu dicatat adalah kalau saya di sini tipikalnya kebetulan ya, Mas Nara ya, Hmm. pokoknya Ya. nggak ada yang nggak bisa gitu. Mungkin beda mentalnya di situ mas. Di setiap I perusahaan kan pasti see. kan kita punya keterbatasan macam-macam ya. Mungkin keterbatasan Ya. SDM, mungkin keterbatasan dana, keterbatasan Hmm. ini itu. Nah kalau saya karena selain bekerja saya juga punya usaha, ya buat saya, ini bukannya nggak bisa loh, ini bisa loh. Cuma kita caranya gimana ya? Gitu. Dan Hmm. itu selalu saat kita diskusi sama I tim, see. saya sama tim ngobrol gitu kan. Ada kendala apa? Kendalanya ini. Yakin nggak kendalanya seperti ini gitu. Dan untuk Hmm. jatuhnya apa ya, Mas? Saya nge-treatment tim itu mungkin beda sama orang mungkin ya. Yang saya bikin treatment adalah gini, ketika Hmm. saya punya tim, ya saya dalam tanda kutip memberi kebebasan tim saya gitu. Kenapa saya memberi kebebasan ke tim saya? Ini juga salah satu saya belajar dari salah satu mantan atasan saya gitu. Karena saya pernah salah satu atasan dulu saya punya atasan saya Jepang dia bilang, "Kalau kamu saya arahin terus, kamu nggak akan berkembang." Gitu. Dan mau nggak mau kamu Hmm. saya kasih kebebasan tapi tetap bertanggung jawab. Nah, itu yang saya lakuin sama tim. "Yuk, lu gua kasih kebebasan, mau bikin Hmm. apa? Atau kita mau ngelakuin apa nih? Oke, kita tanggung jawab yuk, kita jalanin. Nanti Sip. kalau seandainya gagal gimana? Ya kita evaluasi gagalnya apa. Nah, kalau nggak bisanya di mana? Hmm. Yuk kita cari tahu sama-sama." Gitu. Dan bahkan di setiap saya terutama di tempat saya bekerja sekarang ya, Mas, karena saya juga punya usaha, saya selalu punya prinsip apa, minimax, Mas. Gimana caranya dengan semua yang minimalis bisa punya hasil yang maksimalis gitu. Bagus banget. Saya catat, Pak. Nah ini Nice. yang saya apa ya, mau nggak mau ya jatuhnya apa ya, kasih motivasi ke tim gitu, Mas. Bukan motivasi ya, saya nyontohin ke mereka gitu. Hmm. "Lo nggak bisa apa? Ayo." Sebagai contoh Hmm. gini, Mas, eee, Hmm. di kantor ya, Hmm. eee, dalam hal yang kecil deh, oh ruangan ruangan kantor berantakan gitu, ya Kak, ya saya tanpa nyuruh saya lakuin dulu, "Yuk beberes yuk." Dan saya turun gitu, bebersih. Bukan cuma bukan cuma nyuruh gitu, atau katakan kita ada event, kita ada event nih, orangnya kurang, ya ayo gitu. Itu saya lakuin sendiri tanpa saya, Hmm. "Lu turun event ya, bantuin tim ini kurang nggak?" Saya yang turun, "Oke, kurang Hmm. event apa? Besok saya turun." I Yang see. ibaratnya bukan karena saya anak event juga, tapi itu yang saya lakukan adalah ya harus nyontohin gitu, event sampai maaf-maaf ya Mas ya, kadang-kadang saya datang ke kamar Hmm. mandi buat saya kotor aja tuh saya bersihin. Hmm. Oke. Itu kan kalau mental karyawan mungkin beda ya, kalau mental karyawan kan, gue datang ke kantor pagi-pagi, "Ini berantakan nih, piring kotor, tinggal entar lah nunggu OB." Itu kan tugasnya OB gitu. Hmm. Nah kalau saya enggak, bahkan saya sering tuh Mas, katakanlah ruangan kotor itu ya benar tanggung jawab OB, tapi tanggung jawab terbesarnya di kita. Ini paling simpel ya, kenapa di Hmm. kita? OB itu kan Hmm. supporting. Kalau kita lihat masa ya Hmm. kita diemin sih gitu, masa sih lu apa, nggak risih gitu ya kalau ruangannya kotor gitu. Itu kan salah satu yang dari hal yang kecil.
Itu yang mungkin bikin beda ya. Karena kan kalau kita usaha kan kita mikirin kan bagaimana caranya karya besok gajian gitu. Iya, Eh, betul. apa Dipikirin operasional semuanya. OPEX-nya terpenuhi kayak gitu kan ya Mas ya. Bahkan Heeh, kadang-kadang ya kitanya nggak betul. gajian nggak Heeh, apa-apalah gitu kita yang penting yang lain. Nah itu betul. dari situ kan mental itu kita kebangun dengan cara apa ya? Dengan cara ya kita harus kasih contoh gitu. Tanpa kita harus nyuruh ya Hmm. kita kasih contoh aja kita lakuin gitu. Dan Nice. mindsetnya juga mungkin mindsetnya beda ya Mas. Yang bikin beda juga contoh katakanlah ada masalah. Ya masalahnya ya kita harus bisa jadi apa ya? Dalam tanda kutip kayak as a coach gitu Mas. Ngebantu mereka ngegali masalah lo apa sih gitu. Ini. Mhm. Bukannya saya nggak ngasih solusi. Punya masalah ini. Oke, kita gali dulu yuk. Nah, ketemu kan masalahnya di sini gitu. Itu mungkin yang bikin beda ya. Mungkin ya. Ini versinya saya. Mungkin Hmm. setiap orang mungkin beda-beda. Mas Siap, Nara juga mungkin beda juga nih. Ya. siap, Pak. Eh, wah, semuanya tadi dari tadi saya ngangguk-ngangguk terus Pak Randika gara-gara wah iya juga sih. Iya juga, iya juga, iya juga. Tapi menariknya adalah kalau jadi head of marketing, Pak, tadi kan kita sebagai businessman udah ngitung semuanya, OPEX-nya Hmm. gimana, sebisa mungkin uh, seefektif dan seefisien Hmm. mungkin gitu. Kalau kita deploy marketing Iya. campaign sekian rupiah, ROI-nya akan seberapa sih gedenya gitu. Otomatis asumsi saya akan lebih Iya. gitu ya, Pak. Itu benar nggak di kasusnya Pak Randika? Betul. Eh, di kasusnya itu kalau dibilang betul-betul Mas. Nah, kalau saya gini, saat saya masuk ke corporate, saya lihat Hmm. dulu kebutuhan corporate saat ini di marketingnya apa sih gitu. Kebetulan di tempat saya yang sekarang ini PR saya adalah gedein awareness dulu gitu Mas. Kalau awareness itu Hmm. pasti saya ada patokan. Patokannya adalah apa? Kalau kayak kita campaign di sosial media, ya kalau model kita punya Instagram, TikTok, pasti mentok-mentok cuma lihat followernya berapa, viewernya berapa, Ya. ininya berapa ya Mas ya, view-nya berapa. Kalau di Hmm. kita pakai Hmm. ads, reach-nya berapa, impression-nya berapa. Nah, kalaupun sampai di event itu kita lihat juga yang namanya, saya nyebutnya bahasanya edukasi Mas Nara. Oke. Edukasi dalam artian adalah BTL itu, below the line itu kan tujuannya adalah buat Hmm. mengenalkan produk. Mengenalkannya dalam Ya. artian apa? Dalam artian banyak hal. Ngenalin brandnya atau naikin brand awareness-nya, ngenalin produknya dan lain-lain. Nah, ini kan selama ini kalau di event itu suka absurd kan, Mas, kalau soal soal apa namanya? Soal Hmm. KPI kan. Oh, saya udah keluarin uang sekian miliar Ya. nih. Hasilnya apa gitu. Nah, Heeh. kalau saya, oh kita udah keluarin uang sekian miliar, itu ada yang bisa dihitung dan ada yang nggak bisa dihitung, Mas Nar. Yang bisa dihitung apa? Baik. Yang bisa dihitung adalah saya paling gampang adalah berapa banyak nih orang yang datang ke booth kita. Saat orang datang ke booth kita, dia tanya, itu kan berarti Hmm. hitungannya kan kita sudah mengedukasi ya Mas ya. Katakanlah oh kita bikin Yes. bikin open booth di apa di acara 17 Agustusan. Traffic yang datang ke booth kita ada 100 orang nih. Berarti hari itu kita 100 orang mengedukasi 100 orang. Ada 100 orang yang tahu produk kita. Tahu brandnya, tahu produknya, dia pegang produknya, dia cobain, dia tanya, ada transfer informasi tentang produk. Itu yang bisa dihitung. Nah, yang nggak bisa dihitung apa? Awareness. Kenapa saya bilang awareness? Kita bikin Hmm. event 17 Agustusan katakanlah di lapangan Banteng gitu. Yang datang 1.000 orang. Ya. Bisa dibilang 1.000-nya lihat bisa. Bisa dibilang 500 bisa. Karena kita nggak tahu nih traffic yang cuma lewat, lihat segala macam kan. Beda sama di sosial Ya. media. Kalau sosial media keukur kan. Ya udah, pokoknya Ya. reach-nya 1 juta. Nanti ngitung CPM-nya berapa atau Ya. view-nya sekian, Iya. CPV-nya kita sekian kayak gitu itu bisa dihitung. Kalau di event kan enggak. Hmm. Nah, itu semua pakai ada apa ya? Ada KPI-nya Mas gitu. Saat kayak tim sosmed, Mas, gue bulan ini ngajuin budget ya buat ads sekian. Oh, lu buat ads sekian, KPI lu apa? KPI-nya Hmm. ini. Oke. Kemudian saya handle tim e-commerce. Oh, e-commerce, Mas, gue minta budget sekian supporting. Oke, lu target omset berapa? Nah, itu kan kita bisa hitung. Nah, kalau tim Hmm. event, saya cuma nanya, oh, lu punya activity event, oke. Targetnya siapa yang datang? Berapa banyak audiensnya? Udah dari situ, Mas. Karena I see. sebagai head of marketing, yang saya pelajari dari sebagai pengalaman saya, Mas, Hmm. khususnya buat brand-brand yang apa ya, brand image brand awareness-nya belum belum nempel banget ya, belum Hmm. Hmm. sekelas kalau Belum boleh market sebut brand leader contoh gitu ya, Pak?
ya belum market leader, ya kita kan mesti step by step ya. Soalnya I- market leader aja juga melakukan itu gitu kan. iya, Kalau saya pegang prinsip ada apa namanya, istilahnya 5A lah Mas. Ini yang saya terapin oke. ke tim, terutama tim event. Ini saya singkat-singkat aja Mas. Yang pertama adalah kalau Hmm, kita punya produk, gimana caranya orang tahu dulu produk kita atau hmm, awareness gitu. aware. Hmm, Habis awareness, gimana caranya? Katakanlah kita ada di satu tempat gitu Mas. hmm, Saya apa sih itu gitu. Otomatis dia ngelihat kan, oh brand A gitu ya. hmm, Habis itu dia penasaran kan Mas. hmm, Jadi awareness, hmm, appeal, atraktif itu intinya kayak gitu Mas. Jadi saya bikin orang gimana caranya dia hmm, tahu dulu produknya, dia tertarik sama hmm, produknya, dia tanya hmm. produknya, itu buat saya udah As- cukup. Dari 5 itu Oke, 3 aja itu cukup. Habis itu I ya dia see. dia beli produknya dan dia jadi apa ya? Secara nggak langsung influencer gratisan kita gitu Mas. Ya, Karena kan akan rekomendasiin ya gitu. Karena kayak saya mungkin pakai barang apa gitu. Itu kan nggak mungkin hmm. ujuk-ujuk saya langsung beli barang kan Mas. Nah itu yang saya terapin sama tim, yuk 5A-nya ini dijalin. Sebenarnya ini detailnya ada sih Mas. Sampai saya punya materi sendiri yang buat jelasin ke tim. Yuk kita jalani juga 5A ini, 5A ini. Gokil, Ini yang ke semua gokil, tim. gokil. Ini yang kalau kita mau tujuannya adalah gedein awareness. Nah kalau mau tujuannya Hmm, gedein sales, ini kan saya lebih ke hmm. marketing bukan ke sales ya Mas ya. Tapi Ya, sebenarnya kalau buat di sales itu, ya ilmu yang saya pernah pelajarin dan saya pernah jalanin juga dari teman-teman tim sales di perusahaan-perusahaan sebelumnya adalah saat kita mau naikin sales kan kita mesti lihat produknya dulu ya Mas ya. hmm, Kalau dulu kan ada istilahnya kalau di digital marketing ada 4P-nya kan. Price-nya berapa, ya, produknya gimana, promosinya gimana dan apa dan lain-lain. Nah, dari produknya hmm. ini gimana caranya distribusinya sampai gitu. Nah, ini yang mesti kerjasama nih antara sales sama marketing kan. Marketing babat alasnya nih Mas, ngenalin produknya, ya tim salesnya bantu buat ke distribusinya seperti Push itu. it. Nah, ini buat buat naikin sih. Jadi apa ya? Full push-nya tuh ada gitu ya. Itu tadi semua tentang jadi head of marketing, Pak. Dan saya asumsikan Bapak pasti juga terupdate dengan sekarang tren gimana, ke depannya akan kayak gimana. Gitu. Nah, saya tertarik banget untuk tahu pandangan Pak Dika. Nih 2025 gimana nih, Pak? Karena mungkin teman-teman pasti juga pada pengen 2025 ya. tahu kan sekarang lagi Q4 nih, lagi planning, budgeting. Kira-kira menurut Pak Dika gimana ke depannya, Pak? Hmm. Sebenarnya di 2024 ini kita dari habis lebaran bisa dibilang ekonomi kurang bagus ya Mas ya. Kita lihat Ya, berita di mana-mana ya. ngerasain juga, Pak. Udah Hmm. ngerasainnya semua teman-teman industri saya tanya juga sama ngerasain. Kalau dibilang Hmm. 2025 gimana? Kalau saya sih by data sih ya Mas ya. Dalam by data dalam artian Hmm. kemarin saya beberapa cari-cari tahu gitu ya tentang eh, Indonesia ke depannya kayak gimana sih secara Hmm. perekonomian gitu. Ya. Ya dari riset-riset yang ada kita cari di internet ya dari banyak lah ya gitu ya dari BPS dan lain-lain bahkan dari luar negeri ada beberapa tuh data Nielsen juga sempat saya lihat Hmm. keluarin gitu kan tentang outlook-nya gimana sih Indonesia di 2025 gitu ya. Kalau saya tetap eh, masih harus optimis ya Mas ya. Pasti. Karena kalau kalau kita nggak optimis, kalau kita nggak optimis, kayaknya kita ngejalanin apapun pasti akan susah. Ya udahlah, nggak bisa lah. Hmm. Ekonominya lagi Ya. jelek nih. Lu ngelakuin apa Ya. aja juga juga percuma gitu. Nah dengan kondisi ekonomi yang sekarang lagi kurang oke ya, mestinya kita yang pertama kita perlu benahi adalah optimisnya kita dulu, Mas. Hmm. Kita optimis. Nah, dari optimis itu adalah kita lihat juga nih, dengan kondisi kayak sekarang ini ada nggak sih peluang-peluang yang bisa kita tangkap? Hmm. Peluangnya apa sih? Oh, mungkin kalau kemarin yang brandnya masih tradisional banget, mungkin bisa masuk ke digital, Mas. Baik. Ke e-commerce gitu kan. Karena kan pasar Hmm. e-commerce masih jauh lebih besar. Oh, mungkin kalau Hmm. kemarin strateginya masih kita fokusnya hanya hanya dari tradisional tadi, oh mungkin kita bisa manfaatin affiliator. Ini contoh ya, contoh. Hmm. Nah, untuk Hmm. penerapannya sendiri kan balik lagi ke bisnis masing-masing atau di usahanya masing-masing ya, Mas ya. Atau di bidangnya Hmm. masing-masing. Kira-kira mereka seperti apa sih? Kalau saya sih ngelihatnya ke depannya masih masih insya Allah bagus ya, Mas ya. Optimis walaupun keadaannya sekarang lagi babak belur.
dengan apa, dengan lihat kemarin kan kayaknya orang pada nahan nih nunggu presiden baru, nunggu nanti Hmm. pelantikan bupati, Hmm. wali kota dan yang lain-lain baru, Hmm. mesti sih habis itu udah oke tinggal dari kita. Nah, kalau saya sendiri ditanya strateginya baik yang di tempat sekarang saya jalanin bekerja dan tempat usaha adalah yang saya lakuin adalah gimana caranya kita yang minimax tadi, Mas. Yuk kita bikin Hmm. ini buat OPEX ya terutama ya. Right. Dengan Ya. budget yang minimalis kita bisa hasil maksimal. Maksimalnya bisa apa? Oh, kita pernah lakuin apa nih yang berhasil dan apa yang gagal. Hmm. Nah, dari yang berhasil itu yuk kita coba lagi gitu. Yang paling Hmm. gampang kalau sekarang eh kalau as a brand ya Mas ya. Digital sama Ya. tradisional kan sekarang udah mulai kayak inline ya Mas ya. Orang datang Ini ke nyampur ya toko, Pak ya. iya, orang datang ke toko atau ke pameran lihat, oh ini harganya di pameran 1.000. Saya lihat dulu di online harganya Iya berapa. lagi. Oh, online-nya lebih murah, Iya udahlah beli bener. di online aja gitu. Itu Hmm. kan paling paling contoh kan, atau kayak kayak saya juga ngalamin gitu. Gue mau beli sepatu, Hmm. datang ke store sepatu. Lihat, oh ini gue suka nih modelnya. Persis. Harganya berapa sih? Harganya segini nih. Oh, gue lihat di online. Wah, Hmm. online lebih murah nih. Udah gue check outnya dari online aja gue udah tahu modelnya. Atau bahkan, wih, online-nya lebih Persis. mahal nih di offline lebih murah karena lagi pameran atau lagi bazar. Ya udah beli di offline. Nah ini kan kita mesti perkuat kan mas. Maksudnya Hmm. pasar pasar modern atau yang digitalnya ini mesti kita kita kuatin. Dan apalagi kayak sekarang kan apa ya affiliator lagi happening banget ya mas ya. Yes. Lagi Yes. booming banget itu buat saya sih mesti dimanfaatin banget. Sampai apa ya kemarin tuh saya dapat dapat salah satu affiliator itu dia buka kelas gitu ya mas ya. Buka kelas buat Uh-huh. Uh-huh. ngajarin orang jadi affiliator. Tapi buat saya ini bagus juga. Kenapa bagus? Dia buka kelas buat affiliator. Nah, si anak-anak ini belajar dari link mana? Link yang dari dia. Otomatis kan dia udah dapat affiliatornya sendiri nih. Dari dia. Gitu. Dan bahkan saya di rumah sendiri ngelakuin, Mas. Biasanya katakanlah saya mau belanja ini gitu. Terus saya Hmm. bilang istri saya, lu jadi Hmm. affiliatornya dulu dong, kirim link ke gue belanja. Kan lu dapat komisinya. I see. Gitu. Nah, ini yang menurut saya ini peluang yang kita masih masih bisa loh kita kita apa bertumbuh gitu. Cuma kan sekarang memang PR-nya adalah kan kalau kita baca secara data ekonomi ya, sekarang saver di mana-mana kan ya Mas ya. Ibaratnya kayaknya nggak tahu nih, Iya. daya belinya lagi turun. Ya turunnya dari mana ya? Faktornya faktor X-nya banyak ya. Nah kita mensiasati ke depannya Hmm. ini gimana nih? Kan kalau tadi ya kayak kita bikin strateginya mesti matang nih, bikin blueprint ke depannya mesti matang nih strateginya. Khusus produk kita ya, ya produk kita seperti apa, marketnya Hmm. seperti Hmm. apa, ya itu baru itu. Kalau saya sih yang paling gampangnya sekarang ya digital itu perlu perlu dikuatin kalau yang digitalnya belum kuat. Kenapa ya? Karena tadi orang nyari barang di offline, patokannya online. Online-nya murah, dia beli, dia check out-nya di online. Oh, online-nya mahal, offline-nya lebih murah, dia beli. Otomatis dia nggak lari kemana-mana. Sama ya, apa ya, sambil kita nunggu lihat apakah Q1 tahun depan membaik, ya kita mesti kayak layangan, Mas. Hmm. Tarik, tarik ulur dulu nih, kita punya strategi ke depan, mau langsung Nice. digas, pol apa digasnya pelan-pelan gitu kan sambil lihat kondisi. Nah, itu kan Iya. mesti itu. Saya nggak bisa cerita spesifik karena setiap bidang pasti beda-beda. Cuma kalau yang saya lakukan saat ini adalah Iya. tadi karena prinsip saya minimalis maksimalis, gimana nih caranya dengan budget yang ada, budget yang minimalis kita bisa dapat hasil yang maksimalis. Hasil hasil maksimalnya apa ya? I Karena saya see. di marketing, kalau tadi di sosial media ya IR-nya berapa, view-nya Hmm. berapa, kalau kita ads-nya mau apa dulu nih, kalau cuma reach sama impression, reach-nya berapa, impression-nya berapa. Kalau di event, Hmm. cost per head-nya berapa sih? Ya tadi mas, oh kita Hmm. budget sekian, bisa datengin orang sekian, itu kan jatuhnya ke cost per head yang kontak langsung ya. Tapi yang Iya. nggak kontak kan ada tuh yang Iya. orang seliburan dan lain-lain. Nah itu yang kita Yes. jagain itu sih. Baik. Itu yang Saya paling penasaran Pak. simple ya bisa dibilang. Mm-mm. Terakhir mungkin ya Pak, being mindful of the time. Kan tadi kita min max Pak strateginya. Nah sekarang Bapak lebih suka pakai influencer, KOL, atau pakai afiliator tadi Pak? Saat ini Pengen tahu dua-duanya pandangan saya Bapak. jalanin mas.
Dua-duanya dijalani. Kenapa dua-duanya dijalani? Karena eh, kita butuh butuh apa ya? Butuh brand awareness sama brand image. Dari mana? Dari influencer. Nah, Baik. affiliator ini kan kita butuh juga buat apa ya? Buat mereka kan secara nggak langsung affiliator itu influencer juga kan, Mas. Dia Betul, bikinin betul. konten segala macam dan dia jualan. Iya. Jadi ya ini udah jadi satu kesatuan gitu. Bahkan Mas, Oke. di event-event offline-nya kita nih di tempat saya kerja sekarang, kita berusaha Hmm. nawarin ibu-ibu untuk jadi affiliator kita. Oh, menarik Kenapa banget kita ya. tawarin ibu-ibu? I see. Ibu-ibu itu kan mereka kan apa ya, word of mouth-nya kuat sekali kan, Mas. Iya. Dia pakai apa, dia tawarin, aku pakai barang ini loh. Barang ini bagus Iya, ternyata iya. gini. Masa sih ini. Ya lu mau beli nggak sini lewat gua gitu. Mm-mm. Ini benar-benar Yes. affiliator offline loh, Mas, bukan affiliator online loh. Affiliator di Yes, offline yes, ya. yes. Yang dia Mm-mm. nggak bikin konten, dia nggak jualan, ya dia jadi kayak agent apa word of mouth-nya kita gitu. Nah, Iya. itu yang sekarang saya jalanin juga. Kayaknya akan kita pakai juga sampai tahun depan sih, Mas. Menarik banget itu. Gitu. Strateginya bagus banget. Thank you banget, Pak Dika. Dan Sama-sama. kayaknya itu tadi adalah pertanyaan terakhir saya, Pak Dika, karena waktu juga udah mepet. It's percakapan hari ini tuh saya banyak banget belajarnya dan dapat banyak reminder. Makasih banyak Pak Dika. Kira-kira Sama-sama, dari Mas Pak Dika Bara. ada satu pernyataan atau satu pesan buat teman-teman pendengar dan penonton nggak, Pak? Buat yang marketer mau jadi pengusaha juga. Kalau buat saya sih, kalau kita yakin dengan sesuatu, lakukan dan konsisten. Gokil. Baik Pak Dika, terima kasih banyak sekali lagi atas episode Sama-sama, yang Mas sangat Tara. insightful. Semoga kita bisa Sama-sama. terus bersilaturahmi dan semoga nanti kalau berjodoh bisa bekerja bareng. Thank you Amin, banget Pak amin, Dika. sama-sama. Amin. Thank Oh you, sorry Mas Pak, saya lupa. Tara. Iya, Kelupaan. Sorry Pak. boleh, Kalau boleh. teman-teman audiens dan pendengar mau connect sama Bapak, baiknya lewat mana Pak? Apakah ada Instagram, LinkedIn, atau Boleh. email? Follow Instagram boleh. Nanti mungkin ditaruh di Baik, deskripsi aja kali ya, Mas ya. baik. Gitu. Saya Mau taruh di mau deskripsi. Baik. ya mau Instagram boleh, mau LinkedIn boleh, mau apa namanya? Email boleh gitu. Saya Baik. open kok, Mas, buat ngobrol-ngobrol. Siap. Baik Pak Dika, kali Sama-sama ini belajar beneran nih. terima kasih Sama-sama. banyak. Iya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih Pak Dika. Mari.